Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat para penggemar sinetron buku harian seorang istri dimanapun kalian berada. Kembali lagi di Mutiara Official Oglek Channel, tentunya di episode 22 November 2021. Tentunya hanya di SCTV untuk kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya terlebih dahulu, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak tertinggal informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di episode kali ini yang sangat seru dan menegangkan dan menarik untuk kita saksikan, yang membuat kita penasaran dengan apa yang terjadi. Di episode malam ini terlihat di kantornya Cahayananda. Bu Parah sangat terkejut karena kedatangan debt collector yang menagih hutang ke Lia, dan Bu Parah pun memberikan alamat rumahnya Tante Merlin di mana Lia berada. Bu Parah pun langsung menghubungi Dewa dan memintanya untuk datang ke rumah Tante Merlin dan menjelaskan semuanya, di mana Dewa pun yang akan pulang dari kantornya. Lalu Dewa pun mendapatkan telepon dari Bu Parah, yang akhirnya Dewa pun langsung menuju ke rumahnya Tante Merlin. Sedangkan di rumahnya Tante Merlin terlihat Lia yang sedang merapihkan rumahnya Tante Merlin, dan terlihat Tante Merlin pun yang meminta untuk keluar. Setelah Tante Merlin keluar, tak lama kemudian debt collector pun datang, dan terlihat Lia sangat terkejut setelah membukakan pintu. Ternyata yang datang adalah debt collector. Tentunya Lia sangat terkejut, dan Lia pun memohon untuk memintanya waktu agar bisa membayarnya. Namun nampaknya debt collector nggak bisa mengasih kesempatan lagi, dan terlihat debt collector pun mengambil barang-barang yang ada di rumahnya Tante Merlin. Lia pun sangat panik dan berteriak untuk tidak mengambil barang-barang tersebut, yang akhirnya Lia pun pingsan. Sedangkan Pak Pajar yang akan menemui Lia sangat terkejut melihat ada keributan di rumahnya Tante Merlin. Pak Pajar pun langsung menghampiri debt collector tersebut, yang akhirnya terjadilah perkelahian yang sangat hebat, yang akhirnya Pak Pajar pun tak sanggup melawan debt collector tersebut, hingga Pak Pajar pun babak belur. Lalu debt collector pun pergi dan meninggalkan Pak Pajar dan Lia yang sudah pingsan. Pajar pun langsung menghampiri Lia dan membangunkan Lia dan memeluknya. Nampaknya Lia pun tak kunjung sadar. Lalu Pak Pajar melihat kedatangan Dewa. Pak Pajar langsung meninggalkan Lia yang belum sadar. Sedangkan Dewa yang melihat Lia terkapar, Dewa pun segera membangunkan Lia. Tak lama kemudian Lia pun sadar, dan Dewa pun melihat kalau Pak Pajar yang akan segera pergi dari rumahnya Tante Merlin. Lalu Lia pun menanyakan ke Dewa, "Dewa, mana debt collector itu?" "Kamu yang sudah menyelamatkan saya," ucap Lia. Dewa pun menjawabnya, "Tidak Lia, tadi saya lihat ada Pak Pajar, mungkin dialah yang menolong kamu." Lalu Lia pun melihat langsung mengubur Pak Pajar dan memohon ke Dewa agar membantunya mengubur Pak Pajar. Sedangkan Pak Pajar yang babak belur karena berkelahi sama debt collector, terlihat Pak Pajar yang ada di dalam mobil pun merasa kesakitan, hingga Pak Pajar hampir saja menabrak pengendara yang lain. Pak Pajar pun langsung menghentikan mobilnya. Lalu Dewa dan Lia sangat terkejut melihat Pak Pajar yang hampir tertabrak. Lia pun langsung menghampiri Pak Pajar dan membuka pintu mobilnya Pak Pajar, dan Pak Pajar pun menanyakan ke Lia, "Mau apa kamu Lia? Kamu kan sudah ada yang menjaganya, yaitu Dewa." Terlihat Dewa pun sangat kesal terhadap Pak Pajar. Lalu Pak Pajar pun kembali masuk ke mobil. Namun tiba-tiba saja Pak Pajar pun hampir pingsan. Lalu Dewa dan Lia sangat segap menangkap Pak Pajar. Terlihat Lia dan Dewa memboyong Pak Pajar yang akan membawanya ke rumah sakit. Singkat cerita, Pak Pajar pun sampai di rumah sakit, dan terlihat Lia yang berada di sampingnya Pak Pajar. Lia sangat mengkhawatirkan Pak Pajar, dan terdengar Pak Pajar pun membahas utang-utang Lia ke debt collector tersebut. Pak Pajar pun berjanji akan membayarnya asalkan Lia mau kembali bekerja di Cahayananda. Terlihat Lia pun merenung, dan akhirnya Lia menyetujui permintaan Pak Pajar. Dan Lia pun langsung
bangun untuk pergi bekerja. Namun tiba-tiba saja Pak Fajar menarik tangannya Lia dan memintanya untuk duduk kembali. Lia pun sangat heran dan menanyakan, "Untuk apa kamu menyuruh aku duduk kembali?" ucap Lia. Pak Fajar pun mengatakan, "Kamu harus menunggu saya sampai saya sembuh," ucap Fajar. Lia pun sangat terkejut mendengar ucapan Pak Fajar, yang akhirnya Lia pun kembali menyetujui Pak Fajar, yang akhirnya Lia pun kelelahan tertidur yang menunggu kesembuhan Pak Fajar. Sedangkan Pak Fajar terlihat sangat senang melihat mantan istrinya yang nunggu hingga ketiduran. Lalu Pak Fajar pun menghampiri Lia yang tertidur di sofa dan mengatakan di dalam hatinya, "Saya benar-benar tidak bisa melupakan kamu, Lia," ucap batinnya Pak Fajar. Dan terlihat Pak Fajar yang mengecup keningnya Lia dengan penuh kasih sayang. Di selain di mana Lipia yang meminta Alia dan Kevin untuk bertemu di salah satu kafe, dan terlihat Lipia dan Alia juga Kevin duduk di salah satu kafe, di mana Lipia meminta untuk menghapus postingan tentang Junior. Namun nampaknya Alia tidak mau untuk menghapusnya, malah Alia meminta untuk membawa Junior kembali. Tentunya Lipia pun sangat kesal dan mengatakan, "Saya tidak mau terulang yang kedua kalinya oleh kamu, Alia," ucap Lipia. Lipia mencoba merebut HP-nya Alia untuk menghapus video tersebut. Namun Alia pun sangat sigap mempertahankan HP-nya, yang akhirnya Lipia pun tak tahan menahan emosinya dan mengayunkan tangannya pas mendarat di pipinya Alia. Alia pun sampai ngebangkil. Lipia langsung pergi meninggalkan Alia dan Kevin. Alia pun sangat terkejut apa yang dilakukan Lipia terhadap Alia. Alia pun mengatakan ke Kevin, "Pak Kevin, itu perempuan benar-benar stres ya," ucap Alia. Nah sobat, akankah Lia akan kembali ke Cahaya Nanda, dan apalagi yang akan Alia lakukan setelah apa yang Lipia lakukan terhadapnya? Tentunya kita tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Stay tune terus kelanjutan sinetron Buku Harian Seorang Istri hanya di SCTV. Bang Oglek pun mohon maaf jikalau alur cerita tidak tepat dengan alur cerita yang sebenarnya. Mungkin hanya pemain dan sutradara lah yang mengatur alur cerita yang sebenarnya. Terima kasih kepada bunda-bunda yang sudah hadir di channel ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin. Dan Bang Oglek pun mohon undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.